asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Esa. Di sore hari ini kita masih bisa berkumpul, pejabat lama dan pejabat baru. Yang pertama-tama yang saya hormati Branch Manager Regional 3 Bapak Yara Sulaiman, Bapak Bahtiar selaku Branch Cargo Service Head, dan pejabat yang baru datang Bapak Teddy Perdana selaku Branch Business and Facility kalau tidak salah ya. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk memulai acara. Yang pertama, kata sambutan yang akan dibuka oleh Branch Manager Regional 3 Bapak Yara Sulaiman. Kepada Bapak Yara Sulaiman, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Cargo Service Head Pak Bahtiar, yang saya hormati Air Express Head Bapak Ondo, yang saya hormati Facility and Service ya, Facility and Service Head kantor cabang Pak Teddy. Selamat datang Pak Teddy. Terima kasih Pak. Yang kita cintai Ibu atau Kakak Riana Penu dari kantor pusat Jakarta. Selamat datang Ibu Riana. Dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan Apelok kantor cabang Ambon. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa hadir dalam rangka acara tadi sudah disampaikan oleh MC kita, yakni acara pisah sambut kantor cabang Ambon dari yang mungkin akan meninggalkan kita. Insya Allah minggu beliau sudah berangkat ke Jakarta, yakni Kakak Riana Pelu yang akan mengembang tugas baru di kantor pusat Jakarta. Alhamdulillah, ini tambah banyak teman-teman kita yang ex Ambon sudah bertugas di kantor pusat. Minimal kita sudah ada backing lah di sana. Dan pengganti beliau ini yakni Pak Teddy Manik. Beliau ini kebetulan ex kantor cabang Supervisor Finance di kantor cabang Surabaya. Ya, yang sering kami sampaikan, sering saya utarakan ke teman-teman semua, bahwasanya inilah dinamika perusahaan. Sering dan akan sering terjadi. Ini kita tidak tahu, mungkin dalam jangka waktu 4-5 bulan ke depan ini kemungkinan besar akan ada ada tsunami mutasi nantinya. Insya Allah kalau bukan di bulan Juni, di bulan Juli. Sehingga ini teman-teman harus mempersiapkan diri dari awal, agar supaya nanti pada saat SK turun teman-teman tidak kaget. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya secara pribadi dan mewakili manajemen Apelok cabang Ambon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak Riana Pelu di 2017 sampai dengan 2024 beliau mengabdikan diri di kantor cabang Ambon. Selama kurang lebih setahun saya berinteraksi dengan Kakak Riana ini. Banyak pelajaran yang tadinya dari keuangan itu yang saya tidak dapatkan di beberapa cabang, mulai dari Gorontalo, Sentani, Bali, ini saya dapatkan di Ambon. Ini berkat informasi, berkat
didikan juga lah, saya bilang didikan dari teman-teman dari Kakak Riana. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman, banyak kata-kata yang hubungannya dengan keuangan juga saya sudah tahu. Itu berkat dari ajaran dari Mbak Riana. Terus buat Kakak Ri, karena apa yang diajarkan itu mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini juga atas nama pribadi, keluarga, dan mewakili teman-teman kantor cabang Ambon mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata, mungkin ada perbuatan yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan di hati Mbak Riana. Intinya apa yang keluar dari mulut kami itu tidak ada faktor kesengajaan. Dan yang paling utama adalah komunikasi, jangan sampai terputus Mbak Ri. Ya, jangan sampai terputus. Harapan kami, walaupun Mbak Ri kalau melihat tugas dan fungsinya nanti di kantor pusat itu menghandle kantor cabang besar Balikpapan dan Banjarmasin, semua itu cabang A yang notabene produksinya itu lebih besar. Artinya pengalaman, pengetahuan Mbak Ri di Ambon itu memang sudah sudah dilirik, sudah diperhatikan oleh teman-teman kantor pusat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Mbak Ri. Mudah-mudahan sukses di kantor cabang, di kantor pusat. Jangan lupa Ambon, Mbak Ri. Mudah-mudahan pulang-pulang ke Ambon sudah berubah status. Amin. Kemudian terakhir ke Pak Teddy, selamat datang di kota Ambon Pak Teddy. Mudah-mudahan betah di Ambon. Ya, beginilah kondisi Ambon. Mungkin berbeda jauh dengan kondisi yang ada di Surabaya, yang notabene kargonya memang kalau dilihat tonasenya di atas 100 ton rata-rata per hari. Sedangkan di Ambon sendiri mungkin sudah melihat laporan produksi di grup. Jadi Pak Teddy sebenarnya di Ambon ini disuruh istirahat saja kayaknya. Suruh istirahat. Sama dengan saya juga yang tadinya handle Sentani yang produksinya beratus-ratus ton, sekarang handle kargo dengan tonase rata-rata 12 ton. Ya, kayak gini. Saya bergabung di Ambon itu berat badan saya masih ingat 99 kilo. Sekarang 115. Iya, mudah-mudahan betah. Mudah-mudahan bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Mbak Riana. Tidak ada yang tidak ada yang perlu kalau dibilang perbaikan, tetap ada perbaikan. Kita mengikuti arahan direksi, arahan pembina kita di kantor pusat. Tapi intinya apa yang ditinggalkan oleh Mbak Ri tolong minimal dipertahankan. Dan mudah-mudahan Pak Teddy bisa membimbing kita semua, khususnya untuk kaitannya dengan keuangan, finance. Di sini ada siapa, Alma, ada Om Ewin. Ini nanti yang akan mensupport penuh ke Pak Teddy. Karena saya dapat informasi Mbak Alma ini katanya mau mencoba dunia baru di unit keuangan. Jadi karirnya Mbak Alma ini dari awal kan di HC, Human Capital, tapi kata-katanya ada tantangan juga di keuangan, makanya coba diberikan transfer knowledge lah ke Mbak Almanya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak BM atas kata sambutannya kepada pejabat baru dan pejabat lama. Selanjutnya kata sambutan dari branch KKB KOPM Amsul branch Air Express kepada Amsul, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam yang terhormat Pak BM, Pak Baktiar selaku pimpinan Kargo CS yang ada di kantor cabang HMK, Pak Teddy, selamat datang. Kakak Riana, selamat bertugas di tempat yang baru. Mungkin kesan dari saya yang mau dibilang untuk manuver dari cabang Ambon, Riana lebih SDPR. Awalnya histori awalnya dia di sini adalah THL Asep. Awalnya dari Hakseten, naik jadi OS, duduk di bagian support keuangan sampai menjenjang T1 di November kalau tidak salah di 2023, hanya tidak sampai 6 bulan langsung lompat T2. Karyanya begitu bagus. Dan untuk teman-teman yang tadi Pak BM sampaikan, bukan hanya di ranah yang bilang dari T1 atau T2, OS pun mudah-mudahan akan bergerak. Contohnya di Sentani, satu OS bergerak kantor pusat. Jadi bukan menutup kemungkinan di para manajerial atau di T1 atau T2. Saya ex-DBM, berintis di Upload dari 2015 sampai sekarang, dimutasi ke Sentani setahun, baru dipulangkan dari Sentani. Kalau tadi Pak BM bilang di Surabaya produksinya main dengan baru 100. Jangan kaget kalau Sentani sudah main dengan 500. Jadi mungkin kesan-kesan dengan Riana yang saya tidak bisa lupa juga. Memang dia juga bagian dari keluarga saya. Masih kategori nyadu lah kalau orang Ambon bilang. Sangat terasa bagaimana ya kalau tinggalkan Ambon itu, tapi mau tidak mau ya harus menerima karena ini manajemen punya mau. Mungkin dari saya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Om Sum. Selanjutnya mungkin kata sambutan dari Branch Cargo Service Head Bapak Baktiar. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak BM Branch Manager Kantor Cabang Ambon. Yang saya hormati Pak Teddy, selamat datang di Ambon, Maluku. Yang saya hormati Mbak Riana atau Mbak Kemayoran. Tapi sebelumnya saya minta maaf Pak BM, saya pakai sendal harus pulang ke rumah. Karena yang saya hormati rekan-rekan semua, divisi logistik, Om Samsul, acting saya ini di komando. Yang saya hormati tim CS dan tim TBS yang sama-sama kita banggakan. Baik, dengan harapan adanya mutasi atau rotasi di kantor cabang di perusahaan Upload ini itu sudah biasa menurut kami. Dari teman-teman juga dari OS pun itu yang ada mungkin dipromosi, mungkin tidak bisa promosi di tempat untuk di tahun-tahun ini, mungkin bisa promosi di luar ya untuk PKWT-nya. Jadi atas kedatangan Pak Tendi di sini selamat bergabung di Ambon ini, mohon support dan dukungannya untuk teman-teman operasional ini, khususnya di divisi fasilitas. Mbak Riana jangan lupa ya teman-teman di Ambon ini ya. Ingat-ingat kami di sini, jangan sampai dilupakan kami di sini. Ya. Jangan lupa juga sama Mbak Alma, Mbak Ica, dengan Mbak Rani ya. Reni namanya, Mbak Reni ya. Mungkin dari saya tidak begitu panjang lebar, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Tiar yang telah memberikan sepatah dua patah katanya. Mungkin selanjutnya sepatah dua patah kata dari Bapak Teddy yang baru hadir di lingkungan kerja kantor cabang Ambon. Para Bapak Teddy, waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, saya ikut lagi. Terima kasih yang saya hormati Bapak Yara sebagai BM kantor cabang Ambon, Bapak Sul dan juga Bapak Baktiar dan juga rekan-rekan kalian sekalian. Perkenalkan juga sekalian, nama saya Teddy. Awal kerja saya itu penempatan awalnya saya di kantor pusat sebagai anggaran, dipercaya sama manajemen megang Surabaya, dan sekarang dipercaya megang Ambon. Bukan diistirahatin ya Pak ya. Dipercaya Bapak. Jadi saya ya memang inilah perjalanan karir. Memang apelok kemanapun kita juga pasti memang sisi positifnya, kita punya teman, punya banyak teman Pak. Sisi positifnya ya memang agak mahal sih tiket. Itu permasalahan. Kurang lebihnya ya saya minta bimbingan sama yang senior di Ambon sini. Saya juga belum paham lapangan Ambon sini. Ya terima kasih sudah menyambut saya, sudah membuat saya selamat datang di sini. Kedepannya saya juga tetap mohon bimbingannya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Teddy. Tepuk tangan dulu teman-teman. Selanjutnya yang akan menjadi backingan kita Pak, Ibu Besar, Mbak Ariana, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Jangan nangis. Tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya bisa diberi kesempatan oleh pusat untuk kembali ke sini untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan saya yang belum terselesaikan. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak BM selaku branch manajerku di kantor cabang Ambon, Pak Baktiar, SPI Cargo Service sama Bang Sul, dan selamat datang buat Pak Teddy di kantor cabang Ambon. Pertama-tama tuh saya mengucapkan banyak terima kasih tuh kepada dua sahabat saya. Yaitu Kakak Erin sama Akmal. Maju dulu ya. Yang selalu ada buat saya ketika saya mendapat beberapa masalah. Dimana mau suka, mau duka, mau apapun itu, mereka berdua selalu ada. Dan buat Bang Sul juga tuh yang mana selalu bimbing aku saya dari pertama awal jadi asisten, gimana kargo itu apa,
seperti apa, semuanya yang saya tidak mengenal apapun itu namanya SOP, apapun itu saya tidak kenal apa-apa sampai sekarang. Nah basic saya itu kan akuntansi. Kalau akuntansi sih oke, aku paham, tapi terkait apa tuh logistik untuk apa penerbangan pun tidak tahu. Dan itu satu juga tuh sama kakak Alfi. Pertama itu kan Kak Alfi itu kan dari layar. Kakak Alfi tuh awal kan layar. Saya juga sering nanya ke kakak Alfi terkait apa tuh artinya tuh manifest itu semuanya. Intinya tuh dasar-dasar penerbangan tuh yang saya tahu tuh kenal itu dari Bang Sul sama kakak Alfi. Oh kalau kakak Adi tuh terkait kasir di ACT. Lama-lama semuanya. Membantu selama karirnya berkembang maju. Amerika inilah yang mengenal saya apa tuh arti penerbangan, terminal kargo, apa itu angkasa pura logistik itu dari mereka berdua ini, aku sama Bang Sul, sama itu Pak Boni itu mereka itu semuanya tuh. Saya tuh senang banget di Ambon semenjak, apalagi tuh semenjak dari zamannya Pak Jalil, Pak Iwan, Pak Boni, Pak Jamil, Pak Anja sampai dengan Pak Yaras. Apalagi tuh Pak Yaras itu kayak keluarganya sangat dapet banget. Mau kenal tidak kenal, beliau tuh mengikat kita semua tuh jadi keluarga. Walaupun nggak ada ikatan darah, tapi melihat tuh seperti ada ikatan darah seperti itu Pak Yaras ini. Apa banget sumpah Pak Yaras. Apalagi tuh kalau aku ini kan biasa kan gugup tuh kalau mau ke apa tuh rapat-rapat itu, tapi Pak Yaras itu selalu bimbing tuh, maunya maju lah bicara apa adanya sesuai dengan kemampuanmu. Itulah Pak Yaras. Jujur ya, kalau untuk masalah akuntansi pure paham semuanya, tapi untuk masalah anggaran itu minim. Kalau mau kontrol apapun tuh bisa, tapi terkait untuk penyusunan RKAP, saya pertama kali belajar itu dari Pak Yaras untuk tahun 2000 ini. Karena semenjak saya di upload itu megang keuangan dari 2017 sampai 2023 itu pure semuanya tuh yang melakukan tuh Mbak Sita, karena itu pekerjaannya Mbak Sita. Semenjak Mbak Sita pindah, saya kan pegang semua tuh, mau anggaran, mau budget, mau keuangan, semua kan saya. KPI apapun itu yang mengajarkan untuk anggaran itu adalah Pak Yaras. Pak Yaras walaupun basicnya operasional, tapi untuk masalah hitungan, oh amazing banget sumpah kalau Pak Yaras. Apalagi sekarang kan udah IAS tuh, apalagi udah bagikan regional 1, regional 2. Kemarin kan ada minta terkait EBIT, wah cepat banget tuh. Padahal mau bilang kan staff-staffnya kan banyak tuh. Oh ini tapi Masya Allah Pak Yaras itu langsung kelihatan. Kerjanya masih kerjainin ya. Iyalah, begini-begini kayaknya bakalan rindu. Jangan ini itu berat. Ini teman-teman, ini kan kemarin kan ada pengalaman tuh pada saat SK terkait penempatan outsourcing. Kemarin dari keuangan itu ada mengecek nama-nama outsourcing itu, ada beberapa yang mau pindah ke pusat. Mereka berdua ini namanya dipanggil loh, Kak Kevin sama Alma. Nah jadi kemarin mereka kan tanya basicnya Kakak Iwin sama Alma, tidak tahu nanti kedepannya seperti apa. Tapi rencana tuh outsourcing pun itu akan dipindahkan juga ke cabang-cabang yang lain. Untung Kakak Iwin sama Alma bukan basicnya keuangan. Kalau basicnya keuangan itu bakalan ditarik.
Tapi maunya kalau teman-teman tuh maunya kalau mau belajar jangan belajar cuma satu bidang aja, tapi belajarlah bidang yang lain. Karena kan di Ambon ini kan mau bilang minim staffnya, semua kan merangkap kan. Kalau bisa jangan masa bodoh lah. Sekarang ini kan teman-teman maunya yang saya lihat selama ini kan masih cuek dengan pekerjaannya masing-masing. Tolonglah rubah itu. Kalau maunya kita tidak tahu ke depan tuh karir kita akan seperti apa. Kalau mau belajar mengenai keuangan boleh-boleh aja, semua apa tuh materi itu mau dapat di mana aja. Intinya belajarlah, jangan masa bodoh mau mengharapkan orang lain. Terkadang harus kita berpikir gini, tak selamanya orang itu berada di samping kita loh. Suatu mereka akan pergi. Jadi apa yang mereka sampaikan tolong diingat, dipelajari baik-baik supaya ketika mereka tidak ada tuh, oh iya ini biasanya begini. Dan pada saat ditanya pun tuh kita tidak buka buku lagi, tapi udah apa tuh ada di pikiran itu tuh untuk mengulangi apa yang orang itu sampaikan gitu. Jadi itu saja yang mau sampaikan. Tapi satu, kalau teman-teman punya kendala bisa hubungi saya. Tapi ketika saya tidak diangkat ataupun tolong dimaklumi, karena sekarang ini saya diberi tanggung jawab tuh pegang 2 cabang. Awalnya saya pegang apa tuh Batam sama Kupang, tapi kemarin pada saat Zoom meeting itu saya diberi tanggung jawab memegang cabang A, yaitu Banjarmasin sama Balikpapan. Baik teman-teman tahu kan itu dia transaksinya itu sebanyak apa. Nah itu mungkin di situ yang akan sedikit sibuk atau teman-teman telepon apa tidak diangkat gitu. Jadi kalau maklumi kalau tidak diangkat tolong nanti di chat lah supaya aku nanti suruh telepon balik apa ke. Insya Allah kalau ada waktu tuh nanti saya akan menghubungi kembali gitu. Dan satu lagi apa Jiso? Masa kakak yang sebut nama padahal asing lain. Oh iya betul. Dan ini kita mau minta 1-2 kata dari teman Besti. Yaitu Kakak Emin, yaitu Kakak Emin. Kalian tampil. Langsung. Langsung saya Pesan. Ya namanya perjuangan yang motor. Tahun dua nih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Kakari. Walaupun berat ini melepaskan Kakari. Mau menangis nih. Tapi baik juga buat Kakari untuk karirnya. Oleh karena itu kami sampaikan selamat buat Kakari, semoga tambah sukses selalu di tempat yang baru. Dan saya mewakili teman-teman staf mungkin pada khususnya untuk meminta maaf kalau kayaknya mau menangis nih Pak, muka begini. Minta maaf kalau memang ada kesalahan baik tingkah laku kami, tindakan kami yang membuat Kakari tersinggung. Kami mohon maaf. Kayaknya terima kasih sampai di sini dulu. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, nanti kayaknya bisa berkelahi. Terima kasih dan saya lanjut pada mungkin Adi Alma menyampaikan sebelumnya berkata. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk hari Maik itu maik. aduh
apa namanya, negara ini Ayo, kenapa Kak Gari? Kenapa? Ada utang kah? negara ini terus terang bukan cuma sosok rekan kerja di kantor, tapi dia juga sudah kayak kakak sendiri, sahabat. Mungkin sering ada kesalahpahaman secara pribadi. Beta teman-teman minta maaf pada kali. Harapan dari beta sendiri semoga Kak Garis terus sukses. Kak Garis tetap kayak apa yang Kakak kenal selama ini. Kalau dari saya, selamat di tempat yang baru untuk Buin. Mbak Riana, habis 11-12 sih. Sama kita mata. Ini pertama masuk waktu jadi HL dulu. Diem banget, pas ngomong cepet banget kayak engine pesawat. Ya udah, itu aja, dan selamat datang untuk Pak Teddy. Sudah. Itu aja. Ya, Pak Alfi mungkin ada tambahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk Mbak Riana, saya anggap sebagai saudara saya, sebagai adik saya juga. Yang memang waktu kenal awal sih mungkin kayak Mas Aji bilang tadi, orangnya pendiam awal tapi belakangan ceria, luar biasa. Sekali bicara pinjam duit. Nah, jadi Pak, ini apa, Rian ini orangnya pantang menyerah kayaknya. Dalam bekerja dia pantang menyerah, terus tidak pernah keras semangatnya. Saya lihat dari Riana, dan insya Allah jadi patokan atau contoh buat teman-teman kita Jamuk semua, bahwa ke depan kalau kita bisa punya semangat seperti Riana, kita bisa sampai kantor pusat insya Allah. Dan bukan hanya Mbak Riana, Riana, mungkin teman-teman yang lain kayak Asis, Fahri, Meki, Mahes, Rodi, Sanu, Mas Adi, Bang Maku juga. Bukan apa ya, kesempatan itu selalu ada, tapi insya Allah mungkin momen saya yang belum ada. Nah, nanti dia akan bertahap. Kita tidak berharap jenjangnya tinggi, yang penting kita punya kesejahteraan terjamin lah, itu yang utama. Yang tadinya Pak Teddy di Ambon bisa membawa perubahan buat kita, insya Allah bisa memimpin kita juga dengan pengalaman di Surabaya yang luar biasa. Dan kita semua kompak selamanya sampai dengan Angkasa Pura logistik semakin maju ke depannya. Amin. Itu aja. Diana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Riana, kepada rekan-rekan semua. Cukup motivasional dan historikal juga, ya bisa di jenjang yang ke sekarang. Mbak Riana, izin mungkin selanjutnya pemberian cindera mata. Kakak Riana, waktu dan tempat, silakan. Ini foto. Ali foto. Oke, siap. Bungkus ya. Dari mereknya. Tapi plastik. Kesian diganti. Ini dari teman-teman. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Harganya ya. Enggak lah. Saya mau
Lagi bos, standar. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin